Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, tapi apa sudah direkam ini Bu Mita yang merekam? Oh iya. Karena Bu Fitri kayaknya bermasalah juga untuk merekam. Oh, iya, Bu. Karena Rekaman utuh aja nanti kita minta ke Bu Revia, potong aja sendiri. Pasti, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya nggak bisa lihat wajah teman-teman. Bapak Ibu, Silakan, Bu Mita. Bu, mohon maaf Bu, saya nggak bisa lihat wajah semuanya Bu. Apa yang seperti ini Bu ya? Itu sampai sahur ada ya. Nah, dulu lah. Wajah teman-teman Bu di sini Bu. Oh iya. Kalau tidak di full screen kan itu masih bisa terlihat itu. Ini sudah diminimaliskan Bu, tapi masih. Ya saya bilang apa? Bisa dilanjutkan tanpa melihat wajah. Maaf Bu, bisa saya ulangi lagi Bu ya. Ayo. Ini sudah bisa Bu. Silakan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak Ibu jawab salamnya. Semuanya semangat ya. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya. Apalagi Mutia semangat sekali hari ini ya. Iya, Pasti Bu. makannya banyak ya pagi tadi ya. Sarapannya banyak, Bu. Masak apa ibunya Mutia? Tadi dimasakin mie ayam. Enak, Bu. Waduh, pagi-pagi sudah makan mie ayam ya. Boleh, tapi jangan terlalu sering nak ya. Anak-anak yang lain juga ya. Nah, lebih baik Ya, makannya Bu. nasi Mutia ya. Tapi kalau jarang-jarang tidak apa-apa. Iya, Bu. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya di kelas kita yang sungguh istimewa ini anak-anak semua. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoanya ini dipimpin oleh
siswa yang datangnya paling pagi tadi. Nah, Ibu lihat tadi itu yang datangnya paling pagi itu Ulfa. Silakan Ulfa, Ibu persilakan untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Posisi siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Arif, berdoa Arif. Robbi qadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Tadi seharusnya kita membaca surat Al-Fatihah dulu ya nak ya. Tapi nggak apa-apa. Sudah. Besok ingatkan lagi ya. Mungkin ibu juga tadi terlewat ya. Harusnya membaca surat Al-Fatihah dulu, baru doa Belum belajar. Nah, oke nak ya. Tadi kenapa ibu menegur Arif? Karena Arif berdoanya malas-malasan sepertinya suaranya ya. Nah, yang lainnya itu sudah semangat berdoanya ya. Coba ibu tanya sama Gustia. Gustia, kenapa sih nak kita harus berdoa dulu sebelum belajar nak? Supaya ilmu masuk ke dalam kepala, Bu. Oh iya, kalau nggak berdoa nggak masuk ya ke dalam kepalanya. Kalau saya tidak, Bu, kata orang tua Iya, seperti itu. iya. Siapa yang memberikan ilmu itu, Gustia? Kata ibu. Ibu yang memberikan ilmunya. Ya, ibu yang menyampaikan ilmunya. Lalu ibu mendapatkan ilmu dari siapa, Dharma? Dharma, ibu mendapatkan ilmu dari siapa? Dia pipis mungkin, Bu. Oh iya, sudah ya. Tadi barusan lewat ya. Oke, Yulia. Nah, tadi kan kata Gustia, ilmu yang didapatkan Gustia itu dari ibu. Nah, ibu sendiri mendapatkan ilmu dari siapa menurut Yulia? Sekolah, Bu. Ya? Ya, baiklah, nak ya. Mungkin masih malu-malu ya menjawabnya ya. Nah, tadi benar kata Gustia mendapatkan ilmunya dari Ibu Nita. Tetapi ilmu itu sesungguhnya datangnya dari Allah yang memberikan, Tuhan kita yang memberikan ya. Nah, tapi benar juga kata Gustia, ibu yang menyampaikannya melalui ibu. Tetapi ilmu itu datangnya dari Allah. Makanya kalau ilmu itu mau sampai ke kepala kita harus berdoa dengan baik ya. Oke nak ya, hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan Ibu mengecek dulu kehadiran kalian semua. Ibu absen seperti biasa, angkat tangannya dan bilang hadir kalau Ibu sebut namanya ya. Yulia Rahmawati. Hadir, Bu. Iya, sehat ya Yulia ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Dharma Aswita. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya, Dharma? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Gustia Rahmiza. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Rahmatul Husna. Bu, hadir, Bu. Ya, hadir ya. Sepertinya kurang sehat Rahmatul Husna hari ini, nak. Iya, Bu. Kemarin kan libur, Bu. Oh, libur terus kemana? Mungkin main ke pantai ya? Di bawah Mama berenang, Bu. Oh, itu ya. Nggak apa-apa berenang, nak. Tapi jangan terlalu lama. Makanya itu ya. Nanti Dingin, Bu, berenangnya. Ya. Habis itu makan pop mie habis itu, Bu. Enak. Tapi sebelumnya sudah makan nasi belum? Udah. Makan Iya. nasi tambah makan pop mie, Bu. Tambah kelapa muda. Enak, Bu. Masya Allah. Ya, itu nikmat dari Allah ya. Harus Iya, disyukuri Bu. ya, nak ya. Ya. Terima kasih Rahmatul Husna. Kemudian Mutia Sartika.
Hadir Ibu. Iya, alhamdulillah sehat ya Mutia ya. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, sehat Kak Bu? Sehat, terima kasih Mutia. Selanjutnya Ulfa Nurul Fauzia. Hadir Ibu. Ya, sehat ya Ulfa? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya, kelihatan itu dari wajahnya ya, sehat ya. Ririn Novita. Bu. Ya, hadir ya. Ririn sehat ya, Rin? Alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Adiani Fadilatul. Hadir Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Dian? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Oke, anak ya. Terakhir ini Fitri Susanti. Hadir Bu. Aduh, ini suaranya udah melambangkan orang yang nggak sehat ini kayaknya teman-teman ya. Apakah Fitri sakit? Nak, Perut Bu. sakit perut. Tadi pagi sarapan tidak? Lupa Bu. Oh, itulah nak ya. Lain kali harus sarapan dulu ya nak ya. Harus diisi perutnya. Semoga cepat sembuh ya Fitri ya. Baik Iya. nak, Ibu lanjutkan kembali karena semuanya hadir. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang Ya tidak. belum Bu, kok nggak dipanggil namanya Bu? Siapa yang tidak dipanggil namanya? Oh iya, Ini Bu, Jenny ya. Karena oh iya, Ibu mohon juga maaf ya lupa nak sama ya. Ibu, Bu. Iya, Ibu terlewat nak ya. Maaf ya, Jenny Ya, Bu. Astridona. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah ya nak ya. Oke, karena sudah dipanggil semua, Ibu lanjutkan kembali. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Hari ini kita lanjut tetap di tema yang sama, tema 3 kegiatanku, subtema 4 mengenai kegiatan malam hari, pembelajaran ke-1. Nah, siapa yang masih ingat nak pembelajaran kemarin? Kita belajar apa? Hari ini kan kita belajar kegiatan malam hari nih. Yang kemarin kita belajar kegiatan Siang hari Siang Bu. hari Bu. Siang hari Bu. setelah siang hari. Sore hari Bu. Iya. Ya, nak mau Sekarang ulang anak ibu pelajaran. ya, kegiatan sore hari. Sore hari. Iya, pada sore hari itu ada apa saja nak yang terlihat di langit nak kalau di sore hari nak? Mataharinya kayak emas, Bu. Oh, mataharinya kayak emas ya. Keren warnanya. Senja, Bu. Iya, Senja. iya. Ya. Iya. Pokoknya kayak emas, oranye, Bu. Oh, Iya, itu juga orange oranye. awannya, Bu. Terlihat seperti itu ya nak ya. Ya. Iya, Bu. Nah, karena apa nak? Mataharinya sudah mau Terbenam. terbenam. Iya, mataharinya tidak hilang ya. Kalau sore itu kan dia sembunyi dulu mataharinya ya, tapi dia tidak hilang. Besok pagi dia akan muncul kembali. Dia adalah bentuk kesetiaan ya nak ya. Setia itu artinya selalu ada setiap harinya. Dia tidak pernah ingkar janji matahari itu ya. Dia selalu ada setiap hari. Setiap pagi dia akan muncul tepat pada waktunya. Bayangkan kalau hidup kita tanpa matahari bagaimana? Enggak terang Gelap Bu. Bu. Terang, Bu. Gelap, Gelap, Bu. ya, gelap, ya. Seperti pembelajaran kita Dingin hari juga, ini. Bu, kalau nggak ada matahari. Iya, ya, nak ya, benar nak. Nah, seperti pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kegiatan malam hari. Pada malam hari itu matahari sudah terbenam, berarti ada tidak yang menggantikan matahari di langit? Nak? Lampu. Bu ada Bu. Lampu Bu. Oh, Lampu. Kalau Ada lampu Bu. lampu lampu di rumah. tuh di Di langit ada bulan Bu. Oh, Ada iya, bulan, ada bintang Bu. terang, Iya, Bu, nak, ya, bulannya, Bu. oke, ya baik. Nah, anak-anak ibu sudah pintar semua ini ya tentang kegiatan malam hari ya nak ya. Nah, sekarang ibu mau mengecek kalian tentang kelengkapan belajarnya. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi ya. Yang pertama buku paketnya sudah bawa semua nak? Sudah Bu. Sudah. LKPD-nya yang ibu bagikan kemarin sudah ada?
Sudah Bu, sudah saya bawa Bu. Iya, oke. Nah, pensilnya ada semua ya? Nggak Ada ada lagi Bu. kemarin. Itu punya Yulia, kemarin hilang terus pensilnya. Nah, ya, hari ini Ada baru yang ambil Bu, pensil Yuli Bu. siapa yang ambil? juga lagi Siapa yang ambilnya? Iya Bu. Nah, Enak marah sama Yulia mama aja yang Bu, nggak minta bisa beli menyimpan pensil dengan baru. hati-hati, Bu. ya, nah, Ya, ya, kalau kita simpan dengan baik-baik. baik, tidak akan hilang kemana-mana ya. Semuanya kan sudah Bu. punya masing-masing, tidak boleh ganggu yang teman. Selanjutnya kita Ibu sudah WA di grup kemarin juga kepada orang tua kalian untuk menyiapkan biji-bijian dan lem ya. Nah, apa kegiatan hari ini yang akan kita lakukan? Yang pertama itu bisa Ibu minta tolong Rahmatul Husna untuk membacakannya. Yang pertama, apa nak? Yang apa ini, Bu? Ya, menyusun kosakata Oh, ini, terkait ya. kegiatan Bu, malam Bu, hari. baca, Bu. Saya baca, Bu. Iya, silakan Rahmatul ya. Menyusun kosakata terkait kegiatan malam hari. Iya, pintar. Terima kasih ya Rahmatul Husna sudah membantu ya. Ya. Ibu lihat sudah lebih baik membacanya ya nak ya. Tetap harus diulang terus tapi di rumah ya membacanya. Selanjutnya yang kedua, Ibu mau minta tolong Dharma Aswita nak. Ayo dibaca nak. Yang kedua nak. Bisa Dharma Aswita? Oh, sepertinya belum ini ya. Nggak apa-apa nak ya. Nanti terus diulang lagi belajar membacanya ya, Dharma ya. Nah, Dharma ini masih malu-malu teman-teman. Kita harus memberi semangat kepada Dharma untuk bisa membaca ya. Belum terlambat nak ya untuk belajar membaca. Hari ini Ibu juga akan mengajarkan tentang membaca kepada kalian ya. Nah, yang ini Ibu sebutkan saja ya nak ya. Menyebutkan perilaku yang baik pada malam hari, dan yang terakhir membuat kerajinan tangan dari bahan alam. Baik. Nah, sekarang biar kita lebih semangat lagi, nah Ibu mau memutar lagu yang berjudul Matahari Terbenam. Nah, kita dengarkan sama-sama, dan kalau yang tahu kita nyanyikan sama-sama ya, dengan semangat ya nak ya. Yeay. Boleh sambil tepuk tangan semuanya ya. Jangan diam-diam ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuk 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 Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuk 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 kuk
ya, semuanya semangat bernyanyinya ya. Walaupun ada yang belum hafal liriknya, tidak apa-apa nak. Yang penting kita ikut saja bernyanyi, lama-lama akan tahu ya. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan gambar ini. Ayo kita belajar mengamati gambar ya nak ya. Nah, apa saja nak yang dapat kalian lihat ketika malam hari? Tadi sudah ada beberapa yang disebutkan ya. Apa saja tadi diulangi Yulia? Bulan. Bulan. Yang lainnya? Bintang. Bintang. Iya. Bu, Nah, Ibu, takut kalau malam hari ada hantu. memangnya Mutia tahu dari mana? Apa pernah lihat hantunya? Ada di film-film, Bu, katanya ada hantu kalau malam. Ya, Bu. Iya. Mutia kalau hantu kan adanya di perut. Nah, kok bisa di perut, Ulfa? Iya, Bu, di perut. Ya, Bu, kata Mama Ulfa ada hantu di perut, Bu. Oh, iya, iya, iya. Nah, anak-anakku semuanya, hantu itu ya, sebenarnya itu cuma ada di film-film saja. Nah, ya, memang Allah itu menciptakan jin, setan, itu untuk menggoda manusia. Tapi dia tidak menampakkan wujudnya, ya. Jadi yang ada di film-film itu semuanya dibuat-buat. Nah, untuk menciptakan suasana yang seram, biar orang-orang itu tertarik menontonnya. Jadi kita tidak perlu takut. Yang penting kita tetap berdoa kepada Allah ya. Mutia ya. Iya, Bu. Iya. Harus pintar baca doa ya, Bu ya. Iya, harus pintar baca doa. Nah, ya, walaupun doanya baru pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Nah, Ibu dari tadi nggak dengar nih suaranya Arif. Mana Arif ya? Arif, Ya, Bu. Tidur, Arif, Bu. Tidur. Tidur, Bu. tidur? Apa semalam? Enggak, Bu. Main game Mereka dia bohong, tuh, Bu. Nah, berarti PS, Bu. iya ya, Arif malam tadi main PS ya. Sampai jam berapa, Arif? Enggak ada tuh, Bu. Main cuma sampai jam 10, Bu. Boleh mamanya. Nah, kalau untuk anak sekolah, apalagi Arif masih kelas 1, nak. Itu tidak boleh, nak ya, sampai jam 10. Akhirnya apa? Arif ngantuk ke Dia sekolah. punya HP baru tuh, Bu. Kan diajak Makanya sama main game ayah, Bu. terus. Ayahnya yang ngajak ya. Iya, Bu. Bilang sama ayah. Sering. Sering ya diajak ayahnya. Iya, Bu. Waduh, ya nanti ibu akan bilang sama ayahnya biar dikurang-kurangi ya mainnya. Arif juga, Arif. Ingat kata-kata ibu guru. Kalau main HP itu di hari libur saja ya, Arif ya. Nah, Arif, karena Arif hari ini sudah membuat satu kesalahan, yaitu mengantuk di kelas, Ibu mau tanya sama Arif. Arif tahu tidak kira-kira hewan apa sih, Arif, yang keluarnya itu justru di malam hari? Kalau hewan-hewan lain kan tidur, tapi mereka-mereka ini justru keluarnya di malam hari. Saya pernah lihat di pohon batang pokat di rumah saya, Bu. Ada gelantung-gelantung hitam. Kepalanya bawah, kakinya atas. Apa kata ayah saya tuh kelawar katanya. Oh, kelelawar. Ya. Iya, benar sekali itu, Rif. Ya. Kenapa dia gelantungan itu, Rif? Kira-kira, Rif? Nggak tahu lah, Bu. Ya, dia mau cari makanan pastinya ya, karena dia itu justru tidurnya di siang hari. Ya, beda dengan hewan-hewan lain. Tepuk tangan dulu, nak, buat Arif, nak. Sudah berhasil menjawab tadi ya. Ya, terus coba Yeni. Yeni, hewan apa lagi, nak, ya, yang malam hari itu dia malah sering bersuara gitu. Seperti yang tadi ada kita nyanyikan lagunya, kalau Yeni ingat. Hewan apa sih yang tadi kita nyanyikan itu, nak? Yang kuku-kuku itu ya Ya, suaranya, yang Bu. kukuk-kukuk itu, ya, suaranya kukuk-kukuk pintar, Yeni ya. Itu Apa hewan namanya apa, ya Yen? itu, Bu? Hewan apa itu ya? Siapa yang bisa Burung bantu? hantu, burung hantu. Iya. Oh iya, burung hantu. Terima kasih semuanya yang sudah membantu ya. Tepuk tangan buat kita semua, nak. Ya, satu lagi hewan yang keluar di malam hari itu adalah kunang-kunang. Ya,
Nah, baiklah anak-anakku semua, tadi sudah ada beberapa kata-kata yang kalian sebutkan. Nah, ini ya, sudah Ibu tuliskan di papan tulis semua yang kalian sebutkan tadi. Ada bulan, bintang, gelap, burung hantu, kelelawar. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Agar pembelajaran kita ini semakin menyenangkan, Ibu mau mengajak kalian bermain sambil belajar, yaitu menggunakan kartu huruf, menyusun kartu huruf. Nah, Ibu mencontohkan satu saja ya. Ibu punya kata malam. Kemarin kan kita sudah membuat kartu huruf. Di bawah tidak hari ini, Nak, kartu hurufnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Bu. ya. Bawa. Nah, alhamdulillah kalau di bawah. Siapa yang tertinggal kartu hurufnya? Ada tidak? Yang tidak bawa? Tidak ada ya, bawa semuanya ya. Nah, Ya, Bu. sekarang coba masing-masing di mejanya itu kalian susun nak kata malam ini menggunakan kartu huruf tadi. Coba Ibu kasih waktu 3 menit untuk menyusunnya. Oh, mungkin 2 menit saja. Ya, 2 menit saja biar cepat ini. Kan hanya satu kata ini, Nak ya. Terdiri dari 5 huruf. Nah, Ibu lihat ya, Ibu keliling ya. Sudah, Bu. Huruf apa dulu yang harus disusun? Huruf awalnya apa? Yang sesudah itu huruf apa lagi? Biar membentuk kata malam. Nah, Ulfa itu setelah M itu kok L, Nak? Harusnya apa ya? Coba disusun lagi ya. Masih keliru ya? Apa, Bu? Itu Ulfa menyusunnya kan sesudah huruf M, harusnya huruf apa? Biar jadi kata malam. Ma, biar jadi ma. A, Bu. A. Iya, huruf A, pinter. Nah, setelah itu huruf apa lagi? Lanjutkan ya, Ulfa ya. Iya, Sekarang Bu. Ibu mau keliling lagi ke Gustia. Nah, ini hebat nih, Gustia sudah Yeay. menyusun dengan benar. Ya, alhamdulillah. Ibu mau lihat punya Ririn. Gimana, Rin? Sudah bisa, Nak? Ririn masih bingung ya? Belum, Bu. Oh, apa bingungnya, Nak? Huruf apa dulu yang pertama? Coba dilihat. Dilihat, Nak. Huruf apa itu yang pertama? Cari di kartu hurufnya. Huruf M ya, Bu ya? Iya, huruf M. Nah, setelah itu huruf apa lagi? Biar jadi ma. Malam. Ma. Habis itu huruf A ya? Iya, pintar, Nak. Lanjutkan ya, Ririn ya. Nah, Ya, Bu. baiklah. Waktunya sudah habis, anak-anak ya. Ibu sudah mengecek satu persatu. Ibu sudah nilai juga tadi. Ada beberapa anak yang masih belum benar susunan kartu hurufnya, tetapi sebagian besar anak-anak sudah bisa menyusunnya ya. Nah, berlatih lagi di rumah menyusun kata dengan menggunakan kartu huruf. Menyenangkan tidak, Nak, bermain dengan kartu huruf? Bu, senang, Senang, Bu. Bu. Senang ya. Sekali. Nah, sekarang siapkan LKPD kalian. Silakan kalian mengerjakan LKPD ini ya. Nah, ini sedikit berbeda dari yang tadi, Nak. Kalau ini tidak Ibu sebutkan katanya. Ini Ibu tampilkan gambar-gambarnya saja. Nah, ini gambar apa nih yang pertama? Gambar Bulan, bulan. Nah, ada bintang, bintang, hantu, tidur, dan kelelawar. Nah, kalian susun, Nak, menjadi kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Kalian tempelkan kartu-kartu huruf tadi di sebelahnya ya. Nah, Ibu kasih waktu lagi 10 menit lah untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan ya. Sudah siapkan lemnya tadi kan ya. Tidak ada lagi yang pinjam-pinjam, Ibu harap ya. Jadi kelasnya tidak ribut ya. Ibu sudah bilang bahwa harus dibawa lemnya. Ya, silakan, Nak. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, baiklah. Sudah selesai. LKPD-nya boleh dikumpulkan, Nak, masing-masing di meja Ibu dengan tertib yang barisan pertama dulu mengumpulkannya.
Ya, Baik, lalu Bu. barisan kedua kumpulkan LKPD-nya. Barisan ketiga dan barisan terakhir silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baiklah. Nah, Nak, setelah mengetahui tentang apa saja yang terlihat pada saat malam hari, sekarang mari kita berdiskusi bersama kelompok kegiatan apa saja yang dilakukan pada malam hari. Nah, Ibu akan membagikan anak-anak semua ke dalam 3 kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, sebelumnya itu Ibu Nita sudah membagikan gambar balon ya ke WA pribadi kalian semua semalam. Nah, kalian sudah tahu kan Nak, ya dapat balonnya warna apa? Sudah dicek belum WA-nya semalam? Sudah dicek belum WA dari Ibu semalam? Iya, Dapat Bu. semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, Gustia ya. Nah, Iya, ini Bu. kelompok kalian Nak ya sudah dibagi. Yang mendapatkan balon warna Wah, merah, kita sekelompok. iya. Iya. Ya, yang mendapatkan balon warna merah itu berarti namanya kelompok merah. Rahmatul, Gustia, Yeni, dan Arif. Nah, kelompok kuning yang mendapatkan balon warna kuning itu Fitri, Ririn, Dian, dan Ulfa. Kelompok hijau, Mutia, Yulia, dan Dharma. Oke, Nak. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, ya. Sesuai dengan kelompoknya yang tertib, ya. Kelompok merah dulu. Di Angkat sebelah kursi, Bu. nih, di depan Ibu. Bu, diangkat kursinya, Bu. Tidak usah, Nak. Tidak usah diangkat kursinya. Ini kan sudah Ibu bentuk kursinya 4 orang. Jadi tinggal Oh. pindah saja, ya. Oh, pindah Tasnya saja, juga Bu. tidak usah dibawa. Kalian cukup berpindah tempat saja bawa pensilnya, ya. Dan bukunya saja. Baiklah, karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sebelumnya akan membacakan cerita tentang Edo, ya. Siapa Fitri ya yang sudah lancar membaca kemarin Ibu lihat ya. Fitri, coba bantu Ibu Fitri untuk membacakan cerita ini. Suaranya yang kuat. Ya, yang kuat suaranya ya. Pintar Fitri ya. Silakan Fitri. Pada suatu hari Edo pulang dari sekolah naik sepeda bersama dengan teman-temannya. Iya. Namun tidak seperti biasanya, kali ini Edo tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ia bermain dulu di lapangan bola dengan Didit dan Kiki. Oke, cukup. Terima kasih Fitri. Tepuk tangan untuk Fitri yang sudah membacakan. Ya, sekarang yang sudah lancar membaca juga, Ibu minta kepada Rahmatul. Coba Rahmatul. Yang mana lagi Fitri? Oh, lagi Fitri. Lah, Ya. dengan. Ya. Tuh yang Karena. Iya, Bu. Ini si Ulfa diajaknya juga ngobrol, Bu. Mana ada? Kamu mah yang ajak aku. Ayo, sudah ya. Bu, Di pelajaran kita. Rahmatul Nak. habis tiup balon ditembukkan ke saya. Iya, Ya. mereka nih nyalahin saya aja terus. Ya, sudah anak-anak. Sudah. Duduk siap. Tutup mulut. Haam. Sudah ya, Ibu sudah pernah berkata kalau kita lagi belajar, usahakan tidak saling ngobrol, tidak saling bermain, ya. Ya, Bu. Ya, Ibu ulangi lagi anak ya. Ya, sudah ya, Ulfa, Arif, Rahmatul ya. Lebih tertib lagi ya. Coba Ibu minta bantuannya Dharma. Oh, ini saja. Ya, Dharma sedang ke Iya, Bu. toilet ya tadi ya? Iya, Bu.
Ya, Ibu minta bantuannya Yulia saja. Bacakan lanjutannya, Nak. Karena asik bermain, tidak sadar hari sudah maghrib. Sudah terdengar suara azan berkumandang. Berkumandang. Ya, baik. Cukup, Yulia. Pandai Terima baca. kasih, Yulia. Tepuk tangan buat Yulia. Nggak apa-apa, Ini Arif. masih tidak pandai baca. Aku dong udah lancar dong. Nah, Arif. Arif kita lagi, harus Bu. Arif lagi, Bu. Ya, sudah cukup ya. Kita harus menghargai teman-teman kita ya, Nak ya. Nah, yang sudah lancar membaca, nanti ajarin temannya. Yang belum lancar, jangan berkecil hati. Karena kita sekolah itu gunanya untuk belajar. Ya, Arif sombong, Bu. Sombong dia. ya nggak boleh Iya, ya. Bu. Mentang-mentang udah lancar. Ya, Arif mungkin hanya bermain-main saja ya, Arif ya. Sudah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan saja ya membacanya ya. Nah, karena asik bermain, tidak sadar hari sudah maghrib, sudah terdengar suara azan berkumandang. Edo pun terkejut dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, hari sudah gelap dan waktu sholat maghrib pun sudah lewat. Sehingga Edo tidak melaksanakan sholat maghrib. Karena kelelahan, Edo pun langsung tertidur. Ia tidak mencuci kaki dan menggosok gigi terlebih dahulu sebelum tidur. Dan keesokan paginya, ia baru ingat bahwa hari ini akan ada ulangan. Edo pun menyesal karena tidak belajar tadi malam. Nah, sekarang tugas anak-anak semuanya diskusi ya dengan kelompok kalian tadi tentang cerita Edo tadi, Nak. Cerita Edo tadi kan dia pulang sekolah itu tidak langsung pulang ke rumah ya, dia bermain dulu sehingga dia telat pulang ke rumah, sholat maghribnya tidak, gosok giginya tidak, cuci kakinya tidak, langsung tidur dia. Dan dia tidak belajar dulu malam itu ya karena sudah kelelahan. Kira-kira kalian diskusikan ke kelompok kalian apa saja yang seharusnya Edo lakukan ya, perilaku yang baik apa saja yang seharusnya Edo lakukan agar kegiatannya berjalan dengan baik. Nah, Ibu berikan waktu 15 menit ya untuk berdiskusi, 10 menit nah untuk berdiskusi dan tulis hasil diskusinya. Lalu kalian tampilkan ke depan, ceritakan kepada teman-teman kalian yang lain menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Tidak usah takut ya, tidak ada yang salah. Semuanya pasti bisa, semuanya benar ya. Gimana ditulis, Bu? Iya, nanti ditulis. Ditulis dulu baru dibacakan ke depan ya bersama kelompoknya. Silakan Pakai ya. buku yang mana, Bu? Yang ditulis nanti Gustia diskusikan dulu bersama kelompoknya mengenai cerita Edo tadi. Ini ceritanya ya. Nah, itu kan tadi pulang sekolahnya telat. Seharusnya apa dia yang harus dia lakukan? Ya, harusnya dia pulang cepat. Lalu dia tidak sholat maghrib. Nah, seharusnya dia sholat maghrib. Nah, itu ditulis semuanya, Nak ya. Apa saja kegiatan baik yang harus dilakukan Edo ya. Ya, Bu. Baiklah, karena sudah selesai semua berdiskusi, Ibu minta kelompoknya kuning. Nah, kelompok kuning tadi siapa saja ya? Kelompok kuning. Fitri, Bu. Fitri. Fitri, Ririn, Ian, Bu. Ian. Iya, nah Ibu minta kalian menceritakan jawaban yang sudah kalian dapat dari hasil diskusi tadi, Nak. Coba Dian bacakan yuk hasil diskusinya tadi. Edo seharusnya 1. Ya. Pulang tepat waktu. Ya, cukup. Nah, Fitri selanjutnya, bacakan. Edo seharusnya 2. Melaksanakan sholat maghrib tepat waktu. Ya, yang ketiga, siapa tadi kelompoknya? Ririn ya? Ayo, Rin. Edo seharusnya yang ketiga belajar untuk persiapan sekolah besok. Iya, yang keempat dibacakan lagi. Siapa tadi lagi?
Ulfa ya. Ulfa, bacakan Ulfa yang keempat. Gosok Mhm. gigi dan Dan mencuci cuci kaki. kaki Heeh. sebelum Tidur. tidur. Ya, baik. Dan terakhir dibacakan oleh Dian kembali. Bacakan Dian. Bisa dibantu oleh Fitri saja? Ya, Bu. Fitri? 5. Ya, Dian. 5. Membaca doa sebelum tidur. Iya, dan terakhir itu bangun Bangun tepat. tepat waktu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ya, sudah tampil dengan sangat baik ya. Nah, silakan duduk kembali. Sekarang karena iya, hebat ya, Nak ya. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami tentang perilaku atau kegiatan baik apa saja yang dilakukan pada malam hari, Ibu akan kembali membagikan LKPD. Amati gambar di samping, lalu tulislah 4 nama kegiatan malam hari pada kolom di bawah ini. Jadi di antara 6 kegiatan ini kalian pilih 4 saja, Nak. Sebutkan, tuliskan nama kegiatannya. Contohnya, gambar yang pertama itu kira-kira dia lagi ngapain, Ulfa? Belajar, Bu. Iya, belajar. Kalian tulis di nomor 1 ini, belajar. Paham tidak, Ibu Nita, anak-anak? 2 menit lagi ya. Oh, iya, iya, Bu. Paham tidak, anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, baik. Nah, selanjutnya anak-anak semua, Ibu, tadi kan kita sudah belajar tentang kegiatan malam hari itu ada hewan yang ada di malam hari itu, salah satunya adalah hewan burung hantu. Nah, Ibu mau mengajak anak-anak semua, tadi Ibu sudah meminta kalian untuk membawa biji-bijian. Kita akan menempelkan, membuat kolase gambar burung hantu ini akan kita tempelkan dengan biji-bijian dan beras ya. Nah, karena waktunya ini sudah habis, jadi Ibu minta kalian kerjakan di rumah saja bersama kelompoknya. Paham semuanya, Nak? Paham, Bu? Paham, Bu. Ya, kita simpulkan ya, pelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja tadi ya, mengenal, menyusun, membaca, dan menulis kosakata kegiatan malam hari, menceritakan perilaku yang baik pada malam hari, membuat kolase. Tetapi kolasenya belum selesai ya, anak-anak ya. Nah, kita selesaikan besok lagi ya. Nah, ini adalah reward atau hadiah kecil untuk anak-anak semua. Selamat kepada Ananda sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu berikan kartu reward ini kepada anak-anak yang sudah belajar dengan baik pada hari ini. Baiklah anak-anak semua, sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bu Nana, Bu Ii, dan teman-teman semua atas kesempatannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya minta untuk yang menilai saya tadi Ibu Rahmatul dengan Ibu Ririn. Ibu Ririn, saya persilakan untuk memberikan penilaiannya, Bu. Saya duluan ya, Bu Ririn ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Nita. Di Iya, sini beberapa item yang telah diberikan Bu Ii tadi dicoba-coba dianalisis dikit. Kalau untuk melakukan persepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual, alhamdulillah Bu Nita tadi ada melakukannya. Lalu menstimulasi siswa, ada membentuk kelompok kerja, ada mengintegrasi
mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan pembelajaran ada karena tadi Bu Mita memancing siswa dengan melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban siswa pun jawaban siswa yang beragam pun diberikan konklusinya, diberikan kesimpulannya dan kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar walaupun tadi siswanya sudah mengarahkan ke hilir kemudian tapi Bu Nita mengarahkannya ke tujuan pembelajaran gitu. Lalu untuk kemampuan analogi, kemampuan nonverbal bagus, lalu kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan iya. Kesatuan berpakaian dan berpenampilan iya. Karena kita Zoom ya Bu ya, jadi yang tampak hanya di atas, alangkah lebih baiknya jika ditambahkan dengan gestur tangan atau ya karena kita akan sifatnya virtual, jadi gestur tangannya mungkin tidak tampak ya. Iya Bu. Sebaiknya ditambahkan gestur tangan gitu. Iya Bu. Lalu melaksanakan penilaian proses. Karena ini kelas 1 Bu, apakah sebaiknya tidak kita gunakan ketika ini karena langsung tadi penyajiannya dengan PowerPoint, apakah tidak sebaiknya untuk depannya nanti Ibu bisa menggunakan misalnya diketikkan jadi seolah-olah menulis gitu kan, karena dalam ingatan kelas 1 adalah belajar itu menulis gitu. Ya, baik. Lalu memberikan penguatan dan hukumannya bagus karena tidak menjatuhkan satu siswa di depan teman-temannya, kamu salah, tidak ada ucapan seperti itu, namun Bu Nita merangkul semua 3 orang siswa yang bermasalah dirangkul semuanya, tidak ada kamu salah, A salah, B salah, C salah, tidak ada punishment menjudge langsung seperti itu. Bagus kemampuan seperti itu Bu Nita. Saya contoh itu harusnya. Terima kasih Bu. Lalu menggunakan model, tipeknya sudah nampak dari tadi video, penampilan video. Lalu keterampilan mengembangkan variasi interaksi ya. Ketika tadi Bu Nita juga bervariasi interaksinya dengan orang tua juga melalui WA, karena dari pembagian grupnya melalui WA ya Bu ya. Istilahnya kodenya seperti itu ya. Balon kuning dengan itu dibagikan melalui WA group gitu ya Bu ya. Lalu keterampilan sumber belajar yang lain. Itu saja Bu Nita nyatakan dari saya. Jadi gesturnya aja lagi ditambah gitu. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Rahmatul Husna. Masya Allah, terima kasih Bu. Ya. Saya kembalikan ke Bu Ririn ya. Ya, silakan, saya persilakan untuk Ibu Ririn untuk menilai pertanyaan saya, Bu. Silakan. Terima kasih Bu Nita. Sudah plong ya Bu ya rasanya. Dari semalam pusing mungkin agak nervous ya mengingat perteaching hari ini. Ya sangat sekali Bu Ririn. Mungkin secara garis besar sudah dipaparkan oleh Bu Nita, Bu Rahmatul Husna. Saya ingin menambahkan sedikit saja, Ibu. Mungkin di awal perlu ditambahkan tujuan pembelajarannya belum tersampaikan. Terus satu lagi, penekanan suaranya, Bu, mungkin bisa, karena ini di kelas 1 ya, mungkin gurunya bisa lebih semangat, agar anak-anaknya bisa semangat juga untuk belajarnya, gitu, Bu. Iya, Bu Ririn. Ya. Itu saja mungkin dari saya, Ibu. Ya, terima kasih banyak, Bu Ririn, masukannya. Masya Allah, terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu Nana. Baik. Saya duluan sedikit ya Bu Ii. Ya, teman-teman tadi sudah menyampaikan secara umum Ibu Nita Veronica sudah sukses mengajar nih. Nah, jadi rencana pembelajaran yang kita susun itu ada kalanya dalam pelaksanaannya kadangkala tidak sesuai dengan perencanaan. Contoh,
Ibu Nita merencanakan kegiatan persepsi pembukaan itu lebih kurang 10 menit atau 5 menit. Tetapi di dunia nyatanya nanti bisa jadi lebih dari itu. Karena mengingat respon-respon dari murid kita itu nanti kan tidak terduga. Semua harus kita arahkan dan kita siapkan agar mereka siap menuju pelajaran sesungguhnya. Nah, tadi saya mengamati kegiatan pembukaan Ibu Nita ini agak panjang nih. Karena anak-anaknya responnya beragam. Sehingga supaya anak itu benar-benar siap nih, ini lebih kurang waktunya tadi 20 menit. Baru sampai ke kegiatan inti anaknya aktif. Ya. Manajemen waktunya buruk kayak Bu. Ya, nah itu nanti agak sedikit di manajemen. Ya, nah kegiatan pembukaan itu bagaimana supaya anak-anak ini siap, walaupun nanti tidak sesuai perencanaan, tapi jangan molornya terlalu jauh. Iya, Bu. Nanti tidak cukup waktu Ibu Nita untuk kegiatan inti. Kemudian lagi kegiatannya sudah nampak, sudah berkelompok gitu ya. Di bagian menutup itu kan kita memberi penguatan ya, konklusi, kesimpulan, tidak hanya menyampaikan pokok-pokok pembahasan kita pada hari itu. Jadi yang akan dibawa pulang oleh murid itu sebenarnya yang di bagian penutup ini. Nah, kita kunci gitu ya, kesimpulannya apa. Tidak sekedar kita menyampaikan anak-anak, tadi kita sudah belajar apa Ibu Nita sampaikan tadi itu. Ini, tapi apa isi kunci dari pembelajaran hari itu nih di bagian penutup ini, di bagian kesimpulan. Apa yang ingin Ibu Nita simpulkan? Atau kalau memang lebih bagus, murid yang menyimpulkan, kita tinggal meluruskan jika perlu. Nah, itu yang lebih bagus. Nah, kemudian lagi ada bagian-bagian tugas yang mungkin kurang matching Ibu Nita. Contoh, di kegiatan di tengah itu anak baru menyusun huruf menjadi kata. Jadi ya, nah, anak kan menyusun dengan kartu huruf menjadi kata. Lalu di bagian tugas berikutnya, anak ini sudah membuat, berdiskusi, menuliskan, lalu membacakan. Nah, jadi kurang konsisten nih di bagian tengah, seolah-olah anaknya belum bisa menulis kata-kata nih. Nah, di bagian terakhirnya malah dia sudah membuat kalimat sendiri. Iya. Ya, tapi karena ini peer teaching mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau dalam pembelajaran real itu enggak. Ya, tugas berikutnya itu tidak mungkin kita berikan kalau dia baru belajar menyusun huruf menjadi kata. Di tugas berikutnya dia sudah disuruh membuat kalimat sendiri, itu rasanya enggak bisa itu. Ya. Iya. Itu saja Ibu Nita, secara umum bagus sekali, gurunya sabar. Ya. Kemudian suara jelas. Ya. Sedikit dari saya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Nana masukannya Bu. Saya kembalikan ke Ibu Ii. Saya persilakan Bu Ii. Baik Bu Nita, saya ingin tahu sebenarnya fokus dari pembelajaran ini ke arah mana Bu? Menyusun kata, membaca, atau menulis? Ketiganya Ibu Ii digabung menjadi satu Bu. Memang sejalan ketiganya? Saya merancangnya seperti itu Bu Ii. Saya berharapnya bisa terlaksana ketiga-tiganya gitu Bu. Kalau dari tujuan pembelajaran coba dibacakan satu Bu. Tujuan pembelajarannya itu siswa bisa menyusun pertama Bu, menyusun kosakata kegiatan malam hari menggunakan media kartu huruf. Lalu siswa bisa membacakan kosakata tentang kegiatan malam hari. Seperti itu Bu. Berarti memang sejalan begitu ya? Iya Bu. Kalau saya pikir dia terpisah, kalau sejalan tidak masalah. Nah, hanya saja tadi saya lihat gimana itu ya? Karena situasi saat belajarnya tadi kurang respon, sepertinya siswa simulasi kita hari ini kurang respon Bapak Ibu yang ada. Saya tidak ingin saja
Apakah memang demikian akan ada tantangan rendahnya siswa pada saat kita keterangan dasar ini nantinya? Menurut kebiasaannya bagaimana? Kalau boleh dicoba bandingkan ya Bu Ayah, maksudnya bukan untuk membanding-bandingkan, ketika berprojek tadi kelihatan terbaca antusiasmenya. Ketika sekarang ini problem based Bu ya, Iya, Bu. ketika menggunakan problem based kelihatan banyak diamnya, kelihatan kurang responnya. Kira-kira di bagian mana stimulus yang masih perlu kita lengkapi gitu Bu? Mungkin menghidupkan suasana kelas, Bu. Menggiring siswa itu untuk bekerja kelompok itu mungkin yang belum maksimal, Bu, kayaknya. Bu. Kan taunya tinggi, masalahnya itu menarik misalnya. Putus suaranya, maaf. Lipat. Dengar suara saya, Bu? Iya, putus-putus, maaf, Bu. Iya. Sekarang gimana, Bu? Masih putus-putus? Sudah jelas, Bu Ii. Ah ya. Boleh saya saya tahu apa permasalahannya Ibu sajikan, ilustrasi yang Ibu sajikan di awal apa tadi? Tadi tentang cerita tentang Edo, Bu. Edo, perilaku yang kurang baik untuk kegiatan di malam hari. Oke. Mungkin itu masih belum menarik sama siswanya ya. Entah karena siswanya sekarang guru, tapi saya lihat perbedaannya tidak begitu respon. Tapi mudah-mudahan nanti di kelas yang sesungguhnya responnya bagus gitu ya Bu ya. Itu saja saya lihat. Kemudian memang di intro tadi sangat panjang. Persepsinya gitu, banyak waktu, kalau tidak salah sudah hampir berapa tadi itu ya, hampir setengah jam itu baru masuk gitu ya. Nah kemudian nyanyian tadi menurut saya itu adanya di awal sebelum Ibu bercerita bertanya jawab tentang apa yang akan kita pelajari. Jadi dia tuh sebagai stimulus, dengan kita bernyanyi, dari sana kita beranjak mengajak siswa berpikir, buat dia bertanya-tanya kenapa kita nyanyinya begitu gitu ya. Tapi kalau sudah kita apakan, kita hantarkan tadi di awal tentang apa kegiatan malam hari, jadinya nyanyi itu tidak make sense, artinya tidak berfungsi kuat sebagai pemantik jadinya. Bagaimana kalau coba ditukar nyanyinya di awal? Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian siswanya menjadi lebih bertahan, menjadi lebih menarik gitu Bu Nita. Ya. Sekali lagi saya pikir ini sangat sulit menurut saya, menurut ukuran saya untuk mengajarkan, membawa siswa menyusun huruf, menuliskan dan membaca itu pasti sangat sangat ada tantangannya. Bagus Bu Nita, mudah-mudahan dengan kesabaran yang dikatakan teman-teman tadi itu bisalah membawakan tujuan pembelajaran ini tercapai. Tapi kalau biasanya Bu Nita di SD itu apa memang kita harus tentang panggilan gitu ya, pakai anak itu apa memang harus begitu ya? Saya tidak tahu. Kalau saya karena di kelas rendah, Bu ya, saya terbiasa dengan nak seperti itu, Bu. Manggilnya biar kalau saya pribadi, Bu I merasa lebih
punya kedekatan emosional dengan panggilan itu, Bu, dengan anak-anak. Tapi kalau misalnya di kelas lain boleh panggil nama gitu. Boleh, Bu, di kelas ini juga boleh, di kelas 1 juga boleh. Itu biasanya tergantung gurunya masing-masing, Bu. Pada saya itu khawatir kalau misalnya siswa itu terlalu direkrut, terlalu dirangkul. Saya khawatir ketika kita perlu memberikan penguatan atau penegasan atau warning, justru siswanya nanti merasa nggak mungkin lah ibu marah gitu ya, karena sudah merasa sudah terlalu dirangkul. Sementara ada timing-timingnya kita bersifat tegas terhadap kelakuan anak. Nah gitu loh saya pikirkan. Jadi mungkin pada satu waktu kalau tegas ya panggil namanya, sebutkan apanya. Tidak semuanya total pendekatan memaafkan gitu menurut saya. Saya khawatirnya gitu kan anak-anak akan merasa selalu di zona nyaman dan itu susah membawanya nanti ketika kita harus memberikan warning yang sifatnya harus mereka merubah perilaku. Tadi simulasi dari teman-teman bagus sekali, akan ada keributan-keributan, candaan, kemudian apa itu protes-protes. Nah, pada saat itu ketegasan guru bagaimana kalau untuk siswa SD? Apakah masih dengan lemah lembut? Bagaimana kalau kadarnya itu sudah terlalu tinggi dan masuk pada kategori mengganggu misalnya? Nah, itu bagaimana Bu? Kalau sudah masuk pada kategori mengganggu, masih kita apa juga? Masih kita lembut-lembutkan juga atau bagaimana nantinya? Biasanya saya berikan hukuman, tetapi saya mulai dengan hukuman yang mendidik dulu gitu, Bu Ii. Misalnya suruh maju ke depan dulu, apakah dia bernyanyi atau dia menjawab pertanyaan dari saya, Bu. Kalau dia belum bisa menjawab, belum bisa duduk, seperti itu, Bu. Oke. Ya itulah Bu, sekali lagi kalau secara simulasi Ibu sudah bagus, mudah-mudahan nanti di prakteknya Ibu juga lebih bisa manajemen waktu ya Bu ya. Demikian dari saya Bu, kembalikan ke forumnya. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu Ii masukannya Bu. Baiklah teman-teman semua, Bu Nana, Bu Ii, demikian teaching dari saya hari ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya persilahkan kepada penampil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.